Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di majelis yang mulia ini di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan semakin menambah iman dan taqwa, mendulang kebaikan dan pahala, dan diampuni segala dosa. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Semoga semakin Allah tambah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa hadir di hati kita dan senantiasa kita mengikutinya dalam bentuk keyakinan, ibadah, akhlak dan muamalah. Selawat semoga bersambung kepada para istrinya, keluarganya, anak keturunannya, para sahabat dan para tabi'in, serta siapapun yang setia di jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah melalui kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, ilmu menghendaki amal. Berkata Imam Al-Khatib di nomor 27 di halaman 31, qala rahimahullah wa qala Yusuf, berkata Yusuf, ini maksudnya mengikut ke sanad sebelumnya, yaitu yang diriwayatkannya dari Abu Husain Ahmad ibn Ali ibn Husain Ats-Tsauri, dari Abu Abdurrahman Muhammad ibn Husain An-Nisaburi, sami'tu Abu Bakar Ar-Razi yaqul qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf ibn Husain, yaitu Yusuf ibn Husain Ar-Razi, adalah seorang ahli zuhud yang terkenal. Wa qala Yusuf, berkata Yusuf ibn Husain Ar-Razi rahimahullah ta'ala, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab kamu paham ilmu, wa bil ilmi yasihhu lakal amal, dengan ilmu amalanmu menjadi sahih, wa bil amali tanalul hikmah, dengan amalan yang sahih tadi kamu mendapatkan al-hikmah, wa bil hikmati tafhamu zuhda,
dengan hikmah kamu jadi paham makna zuhud. Wa tuwaffaqu lahu bizuhdi wa tuwaffaqu lahu, dan diberikan taufik kepadamu dengan zuhud tadi. Wa bizuhdi tatrukud dunya, dengan zuhud kamu meninggalkan dunia, bisa meninggalkan dunia. Wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah, bila kamu tinggal atau dengan meninggalkan dunia kamu jadi ingin akhirat, cinta akhirat. Wa birraghbati fil akhirati tanalu ridallahi azza wa jalla, dengan cinta akhirat, berharap pulang ke akhirat, kamu mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Ini Masya Allah perkataan yang mengandung hikmah. Kalau tuan-tuan masih lupa, saya ingatkan. Tapi kalau masih ingat, memperkuat hafalannya. Ini sudah pernah dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Berkata beliau, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab kamu paham ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu banyak as-salaf mengatakan kunna nahtaju ila kathiril adabi min qalilil ilm, kita lebih membutuhkan banyak adab daripada sedikit ilmu, atau daripada banyaknya ilmu. Sebab ilmu yang tanpa adab hanya melahirkan at-tughyan, kesombongan, dan ilmu yang tanpa adab juga tidak dianggap orang yang paham. Dan dengan adab itulah dipahami ilmu tersebut. Seperti murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka di depan Imam Asy-Syafi'i, seperti kata Al-Muzani rahimahullah sahibul Mukhtasar, mengatakan kami tidak sanggup minum air kalau Syafi'i sedang melihat kami. Awi nak minum tapi tidak sanggup minum bila ditatap oleh Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu segannya kepada ini. Kalau begini apalagi membantahnya, sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak di awal-awal talab, di awal-awal menuntut ilmu, karena kita yang belum paham sebenarnya ingin mengkritisi guru kita. Lama-lama baru kita paham, ternyata gala yang pendek wah kecil ayu dalam. Di gala kita yang pendek kita mengira air yang dalam, atau kelapa yang tinggi, tali bawok yang pendek dikira kelapa yang tinggi. Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di sini para ulama mereka pun menjaga adab ini. Bertanya pun mereka juga menjaga adabnya dengan bahasa, bahkan memilih waktu-waktu yang tidak mengganggu. Misalnya Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, paham Al-Quran, cerdas. Ketika dia nak mencari ilmu, datang ke rumah seorang Ansar, sahabat yang lain di kalangan Ansar. Datangnya di waktu sedang istirahat siang. Berarti menjelang asar ya, atau setelah zuhur. Maka dia duduk di depan pintu orang itu tanpa memanggil. Dia duduk aja dulu menunggu nanti keluarnya waktu
asar, karena memang pada waktu itu hampir dipastikanlah yang namanya ulama mesti asarnya ke masjid. Ya, mesti ke masjid. Dia tunggu. Karena dia waktunya bukan waktu untuk bertamu, waktu siang. Tapi dia takut kalau tidak datang sekarang, dia pula yang nanti yang hilang itu, atau lupa tidak jadi. Maka dia memanfaatkan waktu dari rumah orang itu ke masjid. Dari guru itu dari rumahnya menuju masjid, disitulah dia bertanya. Karena memang Abdullah bin Abbas itu orangnya memang rajin bertanya, tapi bukan menyanya. Ya kan, ada rajin bertanya, ditanyakan kepadanya, bima tanalul ilma yabna ammi Rasulillah, dengan apa kamu banyak dapat ilmu seperti ini? Dia menjawab, biqalbin aqul wa lisanin saul, yaitu dengan subhanallah, dengan akal yang cerdas dan lisan yang rajin bertanya. Ma'asyarul kiram. Tapi lihat adabnya seperti tadi. Dia di waktu dia yang kira-kira mengganggu, dia tidak mau bertanya waktu itu. Dia tunggu. Tapi kalau sudah selesai istirahat di perjalanan menuju masjid, ya insya Allah kan tidak ada masalah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nanti disebutkan atau disebutkan oleh ulama, di antara adab dalam menuntut ilmu adalah melihat kondisi syekh atau guru, kapan waktu yang pas untuk bertanya, kapan tidak pasnya. Misalnya ketika mereka melihat gurunya dalam keadaan tidak fit misalnya, atau dalam keadaan tidak sehat, maka mereka tunda untuk bertanya. Apalagi dalam keadaan lapar syekhnya. Syekh dalam keadaan lapar, tanya pula panjang-panjang kadang-lah sabu dia alun makan dia tadi lainnya kan. Jadi itu harus diperhatikan supaya tidak sakit syekh nanti gara-gara ada pertanyaan soci 3 hari lo tidak hadir. Jadi itu perlu juga diperhatikan mereka, bukan kita tidak apa. Awak makan tahu ini kan mereka waktu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, dengan adab ini kamu pahami ilmu. Subhanallah. Karena memang ini disuruh. Maka mengikuti yang disuruh Allah dan dicontohkan Nabi SAW adalah menghasilkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Makanya dengan adab kalian paham ilmu. Makanya mereka dulu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika diantarkan oleh ibundanya, dia yatim, ibunya lah yang mengurusnya. Dia katakan, wahai anakku, lihat 3 hari ada kemajuan di adabmu. Dia tidak tanya hafalannya, ada kemajuan di adabmu, bihajjika, cara sikapmu, teruskan belajar. Tapi kalau seandainya selama 3 hari, mau 3 hari 7 tahun Pak, subhanallah, ini 3 hari dikasih waktu oleh maknya. Kalau sempat 3 hari ada kemajuan, tambah baik akhlakmu, teruskan. Kalau tidak, baliklah pulang ke rumah, bantu ibu mencari nafkah. Berarti kamu bukan ahlinya ilmu, tapi ahlinya kerja. Ya, kalau ahli ilmu itu memang harus beradab. Kalau tidak beradab, maka disesalkan, karena dia akan menjadi corong dan contoh. Ya, kalau tidak ada contoh-contoh beradab juga lah. Misalnya, dipaksa-paksakanlah beradab. Oleh itu, maka kebanyakan as-salaf dulu mereka mengatakan kunna nata'allama min adabihi qabla ilmihi. Kami lebih dulu belajar ke adab syekh daripada ke ilmunya. Ma'asyarul kiram. Karena adab itu sendiri kan mengandung ilmu. Adab itu sendiri mengandung ilmu. Karena adab itu sendiri adalah amal langsung dari ilmu itu. Pengamalan langsung dari ilmu tersebut. Jadi mereka memperhatikan. Mereka perhatikan bagaimana cara masuknya ke masjid syekh misalnya. Adab itu kan?
Oh ternyata Syekh mengamalkan hadis bila masuk dahulukan kaki kanan. Lalu dilihatnya lagi, ternyata qomat kamit. Apa baca si mantranya kan? Nah, ternyata doa masuk masjid. Lepas itu dicarinya tempat yang aman dari orang melintas. Ya kan? Oh ternyata itu diamati terus oleh muridnya. Oh ternyata Syekh tidak salat di tempat yang perlintasan orang. Atau bila dia salat di tempat yang orang mungkin melintas, ternyata dia ambil sutra. Akhirnya adab ini dapat lagi satu. Selesai itu, ternyata Syekh Masya Allah salatnya panjang. Ya, khusyuknya seperti malaikat Israfil. Gitu ya. Subhanallah. Mereka lihat itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di situ saja mereka sudah dapat berapa ilmu. Di situ saja sudah dapat berapa ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Inilah adab. Demikian juga dulu sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bila ada hal yang kurang dipahami misalnya, baru ditanyakan oleh mereka. Seperti Aisyah kan melihat ketika Nabi melihat seseorang bi'sa akhul ashira, ini orang buruk dalam keluarganya, tapi ketika dia masuk Nabi melayaninya dengan penuh keseriusan, dilayani dengan baik. Tentu Aisyah kan heran, tadi dibilang orang buruk perangai, tapi Nabi Masya Allah baiknya luar biasa ke orang ini. Oh ternyata berbuat baik ke orang yang buruk perangai itu juga sunnah Nabi SAW. Kan duduknya semuanya, ya kan? Jadi kita pun seperti itu, kaum muslimin. Seburuk apapun orang, akhlak kita tetap harus baik kepadanya. Jangan lebih buruk pula daripada orang itu. Nah, itu kaum muslimin. Kita kan kadang-kadang, subhanallah, karena kebencian yang memuncah dalam hati, tidak ada harga dia itu. Sehingga kita tidak memberikan sedikit pun rasa hormat kepada orang tersebut. Kadang-kadang baru nengok penampilan aja, tidak hormat kan? Padahal kadang-kadang penampilan menipu juga kadang. Ya saya pernah diceritain oleh seorang pemilik rumah makan. Jadi mampir di tempatnya, waktu itu mampir orang dengan pakaian, ya maaf saja, pakaian yang rasanya tidak mungkin dia sholat Ustaz. Itulah bahasanya. Jangan kenapa orang lain sholatnya tidak asur nih. Tapi subhanallah sampai di situ dia cari tempat wudhu dulu dan salat dulu. Pas sedang salat lupa mungkin menonaktifkan ringtone-nya, apa namanya, suara deringnya kan. Ternyata bunyinya azan. Jadi nada dering HP-nya suara orang azan. Subhanallah. Suara orang azan. Berarti dia entah gimana kenapa suara azan atau gimana ringtone-nya suara azan. Nah, selesai salat baru dia makan. Lalu dibilang oleh beliau ini, tidak lama datang pula seorang ustaz agak kondang dikit katanya. Ya, mungkin kandang sudah mulai agak kondang itu. Ya, kandang kan kadang-kadang diundang. Kondang kodok diundang nama. Ya ustaz masuk kondang menurut beliau waktu itu, tapi saya tidak, sampai sekarang tidak tahu siapa ustaznya. Ini bahasa beliau. Pakaian Masya Allah meyakinkan. Cuman pas turun makan dulu. Kan ada dalilnya kan? Semuanya tidak masalah itu. Iya, kalau memang makanan sudah disediakan makan dulu. Apalagi musafir kan? Mungkin beliau sudah musafir makan dulu. Habis itu baru salat, karena rumusnya daripada salat ingat makan, lebih baik makan ingat salat. Bagus juga. Nah, kaum muslimin. Tapi bukan di sini masalahnya. Ketika sedang salat, ustaz itu juga lupa katanya mematikan handphonenya. Ternyata nada deringnya, itu beda memang. Yang satu tadi azan, yang ini dangdut. Jadi penampilan Masya Allah oke. Tapi ternyata isi beda. Kalau ini penampilan tadi, ya dia bilang, saya kalau melihat penampilannya tidak percaya dia sholat katanya. Itulah bahasanya. Ya penampilan. Tak gimana saya tidak bisa menggambarkan. Kalau ini Masya Allah penampilannya ustaz kan, ya. Dan memang ustaz.
Tapi tadilah satu ringtone-nya apa? Nada deringnya soal azan dan penampilan tidak meyakinkan. Ini penampilan meyakinkan, pas sedang sholat bunyi pula ringtone-nya dangdut. Saya lupa nanya lagu apa waktu itu. Nah, yang jelas dangdut. Tapi saya karena dia menyatakan ustadz, tentu saya bela juga korp saya kan, korp ustadz kan. Sama tuan kan juga punya korpri kan, korp pegawai. Iya deh, jadi saya membela lah. Saya bilang, bang, yang tadi mungkin baru taubat bang, jadi tidak pernah azan, jadi tidak belajar jadi muazzin. Kalau yang ini waktu kuliahnya sudah lama jadi gharim dulu, itu sudah biasa azan, jadi tidak perlu lagi belajar azan. Lumah kemarin tidak dapat dengar dangdut, sekarang masanya dengar dangdut. Mungkin, wallahu alam. Ma'asyarul kiram dia. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menyikapi, mengeluarkan sikap yang tidak baik, walaupun penampilan yang tidak, itu maksudnya. Jadi tidak baik. Maka berikanlah hak setiap orang yang berhak dia terima dari baiknya akhlak kita. Dan itu akan membimbing kita memahami ilmu. Qala rahimahullah, wa bil ilmi yasihhu lakal amal. Nah, apa sebab ilmu itu sangat berharga? Karena ilmu itu membuat amalan kita sahih. Karena yang penting itu bukanlah banyaknya amal saja, tetapi lebih penting dari banyaknya amal adalah sihhatul amal, amal yang sahih. Dan itu tak didapat kecuali dengan ilmu. Tak bisa kecuali dengan ilmu. Sebab apa? Amal ini, kalau bahasa kita kan kerja. Kerja itu siapapun yang bekerja kepada majikan, tuan, pemilik kerja, ya saya, tentu dia melaksanakan sesuai yang diinginkan oleh yang mengupahnya. Kalau kita sebagai PNS, tentu kita harus paham apa yang diinginkan oleh negara. Kalau kita sebagai buruh, kita harus paham apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Begitu ya? Kalau kita mengajar jadi guru di sebuah yayasan, kita harus paham juga apa yang diinginkan oleh yayasan. Kalau enggak copek kalau main. Tahu kalau mainnya? Ya cepat atau uang kita pahalanya enggak cair, uangnya enggak cair. Cair pun pasti ada denda, pemotongan dan sebagainya. Maka dengan demikian sah amalan kita dengan ilmu. Dan tentu saja ilmu ini mesti yang sahih pula. Sebab ilmu yang sahih juga hasilnya tidak benar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu tak sahih membahayakan, maka perlu ilmu yang sahih. Nah, jadi karena syarat amal diterima itu kan satu, ikhlas, dan ini penting. Yang kedua adalah sawab. Kata Fudail bin Iyad menafsirkan ayat, "Falyamal amalan salihan." Hendaklah dia beramal amal yang salih. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan dalam ibadahnya Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Nah, kapan dikatakan amal saleh itu? Idza kana khalisan sawaban. Al-amalu la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wa khalisan yakunu lillahi wahda. Wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya mesti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan kita. Sebab beliau yang sudah tegaskan bahwasanya tak satu pun yang Allah perintahkan kecuali saya sudah sampaikan, dan tak satu pun yang Allah larang kecuali saya sudah larang kalian. Maka sekarang periksalah apa yang diperintahkannya, lakukan, dan apa yang dilarangnya, tinggalkan. Dan itu wajib bagi kita untuk mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Maka berhati-hatilah dengan para penjajah barang-barang palsu.
barang-barang palsu. Sebab barang-barang palsu itu tak berlaku, tak bernilai. Coba lihat ayah kita Adam alaihissalam. Adam alaihissalam tertipu tak? Dengan apa? Janji-janji palsu. Dia katakan kamu ini dilarang makan buah pohon, mendekati pohon itu, sebab kalau kalian termakan, kalian kekal di surga katanya. Kosan kalau termakan bambu dari surga. Coba bayangkan, Adam alaihissalam tertipu oleh iblis. Apa masalahnya? Allah sebutkan walam najid lahu azma. Azamnya Adam lemah. Apa sebab? Sayang ke bini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena sayang ke bini bangnya. Kalau sabu dah cua putuhannya, ancaknya. Ustaz Iblis tu nyanyi kan dia kan tak langsung. Ustaz Iblis. Jadi akhirnya Adam alaihissalam, yalah sewak cuba ancak je nyanyi kan. Ya Allah kan menguji mereka. Nah, ternyata godaan iblis bagi Adam karena tertipu padallahuma bighurur, karena pandainya dengan retorikanya iblis, padallahuma bighurur, akhirnya mereka dicelewengkan atau dijerumus oleh Adam dengan tipu daya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sepanjang masa tipu daya itu akan tetap ada dan selalu berbalut atau namanya bersampulkan kebenaran, bersampulkan hak dan batil dicampur aduk. Campur aduk. Kalau tidak mana Adam akan percaya? Iya kan? Mana ada yang percaya kalau bukan karena dicampur aduk kan? Sama kita juga kalau sudah baca Quran hadis tuh pasti kita angguk-angguk kan? Kapan kita tahu salah angguk? Setelah kita paham rupanya bukan itu maknanya. Di mana kita tahu? Dari tafsir Nabi SAW terhadap ayat tersebut, atau amalan Nabi terhadap hadis tersebut. Di mana kita tahu? Dari belajar ilmu tadi. Makanya dengan ilmu amalan jadi sahih. Tentu kita akan mudah kalau tidak dengan ilmu yang sahih, akan mudah kaum muslimin dan muslimat. Lihatlah, untuk melegalkan acara-acara ritual-ritual tertentu pasti dengan bahasa kaedah-kaedah umum. Misalnya menghidupkan malam-malam tertentu orang meninggal kan, malam ketiga, malam 7 dan seterusnya. Akan datang nanti riwayat-riwayat yang tidak masyhur disebutkan dalam kitab-kitab yang terserondok itu. Terserondok, tak juga tahu ya. Ya, jarang dibaca orang. Riwayatnya maqati, tidak bersanad, seolah-olah itu yang mutawatir. Umar mengakukan ini, Abdullah bin Umar membuat ini, dan seterusnya. Lalu ditinggalkan dengan hembusan apa? Ini kan orang hebat di masanya. Masa antum lebih hebat dari dia? Karena termasuk ngaku lu kan tidak mungkin Imam Tawus lebih hebat awak dari Imam Tawus, tidak mungkin. Tawus bin Kaisan misalnya, atau Atha bin Abi Rabah, tidak mungkin. Siapa yang sanggup bilang antum lebih hebat dari Atha bin Abi Rabah? Tidak mungkin kita. Oh iya senia Ustaz. Dia lupa bahwasanya Atha tak akan lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lebih hebat dari sahabat pada umumnya. Nah, riwayat-riwayat yang terputus-putus ini dibuat seolah-olah mutawatir. Itu yang masyhur. Padahal cuma satu tadi katanya, satu aja, tapi itu seolah-olah yang masyhur. Kita lupa bahwasanya tidak bertentangan pun dengan hadis Nabi, amalan Nabi, bahwasanya pendapat ulama kalau tak didukung dalil, tidak bisa dijadikan dalil. Qaulul alim yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Perbuatan seorang ulama tidak bisa jadi dalil.
tapi mesti dikuatkan dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, ya kita katakan tidak. Nanti ada lagi ta'lilnya, alasannya kan menggembirakan orang yang dia timpa kemalangan kan sunnah. Sahih? Tak masuk monggo. Ya enggak? Baik, baca Quran itu dianjurkan apa tidak? Dianjurkan. Tak isang geleng dosa, berdosa dan geleng. Baca Quran dianjurkan. Boleh tak baca Quran di rumah orang? Boleh. Baik, sedekah boleh tak? Boleh. Menghibur orang yang dapat kemalangan syar'i tak? Boleh. Kapan dilarang? Gitu kan? Berarti antum yang bid'ah. Antum yang bid'ah. Subhanallah. Tengah ngojok lagi kan? Asli tengah ngojok dia. Terpanung, iya loh, seninya ya. Iya tak? Betul? Pasti tengah ngojok. Oh ternyata kaji Ustaz nanitan tu. Iya. Sen mengarang-arang Ustaz Dasman senyanya. Tapi kalau kita paham ilmu yang sahih dalam masalah ini, kita kembali ke prakteknya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menganjurkan baca Quran Nabi, yang menganjurkan bersilaturahim Nabi, yang menganjurkan menghibur orang yang dalam keadaan meninggal Nabi, yang mengajarkan bersedekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong buktikan sekian banyak sahabat yang mati ada Nabi meninggal hari. Hah? Ada. Tapi adanya tuntun tadi setelah masuk tabi'in. Ya kaum muslimin dan taib. Ada Nabi menuju hari? Tidak juga. Oh kita tidak mesti ikut Nabi, ikut sahabat juga boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, silakan ikut, tapi pastikan kesahihannya, pastikan keabsahannya. Ternyata juga tidak sah dari sahabat tersebut. Lah tepat solo pon yang cai nyebang tersandok, lupa lo mana singgen. Ia barang yang masyhur dibuka dalam kitab Kutubus Sittah, Kutubul Asyara, Kutubul Ishrin, ya Al-Ma'ajim wal Masyikhal wal Ajza', tidak semua surah. Kawasan wasfu dalam kitab Syarhus Sudur As-Suyuti. Itu pun tidak bersanad. Buku dulu lah, dolar 1000 boleh lah. Bawa sampai di Madinah. 1000 sampai itu sampai boleh hijriyah. Kini apa bro? Sudur As-Suyuti. Hah? Itu pun tak. Meteng itulah lah dah lama juga. Hah? 39 tahun itu. Lah bawa buku sana orang. Sampai lupa mana diam tahu. Potong wasul ya. Ini dicari kita masyhur tidak ada. Dicari di kitab-kitab yang masyhur tidak ketemu. Ada apa dia kalau sondok-sondok jadi itu, seolah-olah itulah yang terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi. Begitulah sebuah dahsyatnya kaum muslimin dan muslimat. Ini ilmu yang tidak sahih. Sebab Nabi seolah-olah tidak paham mempraktekkan apa yang dia katakan. Tidak pernah setiap orang meninggal, tidak pernah melakukan itu. Jelas? Baca Quran dianjurkan, betul. Tapi coba bawa kapan Nabi SAW ngajak jemaah. Oh Nabi sibuk, itulah alasan klasik dah. Nabi sibuk. Nabi sibuk. Tu sahabat tidak sampai. Taib, ama-ama. Kalau memang disyariatkan, oh ibu-ibu tidak syariatkan. Tak boleh dibuat awak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi begitulah dahsyatnya syubhat itu, mencampur adukan yang hak itu, yang batil itu seolah-olah hak. Dan itu tak mungkin didapat kecuali dengan sabar di majlis ilmu. Jadi Nabi SAW yang memerintahkan itu tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Berarti Nabi ada dua kemungkinan, kita lebih paham dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam, atau Nabi tidak. Kan bahaya nih kalau Nabi tidak paham, atau Nabi paham tapi tidak disampaikannya, lebih bahaya lagi. Nabi menyembunyikan risalah, lebih bahaya lagi. Makanya memang tapanu ada nama asli. Siapa Nabi suruh baca Quran, Nabi suruh jaga orang meninggal, Nabi suruh bayi makan dan sedekah dan sebagainya. Mas waktu sih? Baru satu riwayat belum sampai. Astagfirullahaladzim. Baik. Azan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa bil ilmi yasihul amal, dengan ilmu amalan itu menjadi sahih sehingga menjadi amal yang salih. Wa bil amali tanalul hikmah, dengan amal itu Anda mendapatkan hikmah. Al hikmatu dalam bahasa Arab asli maknanya ada al itqan,
min ihkami syai' atau isabatul haqq. Isabatul haqq. Sebagian mendefinisikan al-hikmah itu adalah fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi, yaitu melakukan apa yang harus dilakukan pada sesuatu yang mesti dilakukan dengan cara yang mesti dilakukan, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim al-hikmah itu adalah as-sunnah, karena as-sunnah itu seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah mahd sawab, karena sunnah itu semuanya mutlak benar. Sunnah itu semuanya mutlak benar. Makanya setiap disebutkan al-kitab was sunnah dalam Al-Qur'anul Karim, al-kitab maknanya ada Al-Qur'an, kemudian as-sunnah adalah al-hikmah adalah as-sunnah an-nabawiyah, seperti yang dinukil oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullah dari sebagian ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, amal dengan hikmah itu, ikhwani fillah, orang yang senantiasa beramal dengan ilmu mesti menepati kebenaran, karena dia tidak mau melakukan kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu dulu sebelum beramal dan berdakwah. Jadi diilmui dulu, sehingga dia dari situ tidak mengamalkan kecuali yang benar. Nah, kalau sudah biasa beramal dengan ilmu yang benar, maka akan dapat hikmah. Selalu benar dalam berucap, benar dalam bersikap, benar dalam beramal. Karena apa? Karena dia biasa dengan yang benar. Tetapi siapa yang tidak biasa dengan seperti itu, ya adab kurang, ilmu sedikit, dan tidak pula diamalkan. Ada ilmu tapi diamalkan yang berbeda dengan ilmu, maka hikmah susah untuk didapat. Taufik Allah itu susah didapat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hikmah itu didapat oleh yang senantiasa mengamalkan ilmunya yang benar tadi. Wabil hikmati tafhamuz zuhud. Dengan hikmah baru kita faham makna zuhud. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi adalah imamuz zahidin, imamnya para ahli zuhud. Kenapa? Karena beliaulah yang mengamalkan ilmu dengan benar. Berilmu, ya sebelumnya beliau adalah fi zirwatil adab, yang paling puncak dalam adab. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga ilmunya selalu sahih, karena bahan dasarnya dari langit, wahyu, sehingga selalu dibimbing oleh Allah SWT dengan hikmah dan taufiknya. Nah, ketika itu maka tahu dia mana yang bermanfaat di akhirat, karena zuhud itu artinya, maknanya zuhud itu adalah bukan maknanya adalah tidak hidup di dunia, tidak. Sebab kita tetap hidup di dunia. Yang namanya hidup di dunia mesti perlu, ya seperti manusia yang biasa, perlu makan, perlu minum, perlu mandi, perlu berpakaian, dan seterusnya. Cuman orang yang zuhud, dia melakukan itu semuanya bermanfaat di akhirat. Maka itu sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa zuhud itu definisi yang paling pas menurut beliau adalah fi'lu ma yanfa'uka aw tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Apa yang tidak bermanfaat di akhirat? Berlomba-lomba mencari dunia, kan tidak bermanfaat dah. Ya? Maka jangan berlomba-lomba mencari dunia. Gitu? Ya, sebab berlomba mencari dunia itu yang bersahabat kental pun terpental. Ya, berapa banyak kita lihat gara-gara dunia orang yang sudah membangun persahabatan kerja misalnya sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi karena berebut kepentingan
rusak gara-gara satu kepentingan yang tak jelas itu. Kadang jabatannya 2 tahun, dapet yang jabatnya, so nanti lo sudah tapi lah berbantah dengan kawan dekat sekali dengan kita. Sudah menghalang-halangi, atau misalnya pendapatan yang tidak seberapa. Buka gali kawan di sebuah lawak, sama gole, sama-sama goreng pisang. Angik loh, ati awak lepodo minyak goreng tu. Jadi kalau tangga pisang tu palu masak copek pada ni tangga minyak goreng. Kami sudah menemukan orang seperti itu. Jadi apa yang tak diajon rumus kau bang ni kayaknya. Abe ko nyonya laku tak laku ni. Subhanallah, rezeki itu Allah sudah bagi. Makanya ini pentingnya ilmu itu diterapkan di masyarakat. Anda pernah ceritakan ke tuan-tuan dan perempuan di sini, ada sebuah supermarket besar di Arab Saudi, bin Daud. Nah, ini kan besar omsetnya kan. Nah, terus orang bangun supermarket yang lebih besar di sampingnya, Carrefour. Mana yang besar, bin Daud atau Carrefour? Enggak tentu aja nih. Nyawa dan tak je sukun masuk ke mall dah. Sama orangnya. Nah, kaum muslimin sama tak tentu, sama tak suka masuk. Jadi apa yang mereka lakukan? Takut. Nah, justru di saat tukang-tukang bekerja menyelesaikan finishing mall itu, para manajer atau pemilik bin Daud mengirim anak buahnya untuk membantu mereka nyusun barang tu. Nyusun rak, ya, nyusun barang, dan bahkan diantarkan makanan. Jauh kontras dengan kita. Awak nak wajan resep sate kayaknya tak jauh mau wajan uang. Takut nak lakunya. Subhanallah. Kalau tak laku punya kita nanti tinggal merger. Potong dan mau jual buat sate, kini sate tak laku lah. Acung kali sodoleh, tapi piti bedayan. Selesai masalah sebenarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kosan laku lah mere sate Dasman daripada sate Usman misalkan. Air bintang je, utuk kau je nomo. Piti kan Sudirman je hatta kan cenya kan. Soekarno hatta aja kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu kaum muslimin. Jadi kita gara-gara kepentingan sedikit itu rusak semua. Padahal yang kita cari itu belum tentu didapat. Sehingga zuhud itu jauh dari kita. Apa sebab? Karena tidak, kalau kita amati, coba silakan buat penelitian, diamati, karena biasa meninggalkan ilmu yang sahih. Biasa mengamalkan ilmu yang sahih. Ilmunya ada, tanturannya tak amal. Tak bisa lui gini je. Kalau lui je koyak doangnya. Biasa orang kena koyak kan ndak lui tu je. Tapi zaman kau nak bengkok-bengkok lakunya nang ko lui di koyak. Tak apa jalan. Sepertilah sampai zaman tidaknya Nabi yang jujur dianggap pembohong, yang pembohong diangkat sebagai orang jujur. Kalau itu angkat tangan kita. Masyaallah kiram dia banyak kita saksikan, dan saya amati itu rata-rata akibat seperti yang dikatakan oleh Yusuf bin Husain Ar-Razi ini rahimahullah, bahwasanya zuhud itu hilang gara-gara ilmu yang didapat tidak diamalkan yang benar, lalu yang kita amalkan selain yang benar tadi. Wallahu musta'an. Sehingga hikmah itu jarang dapat. Ma'asyiral kiram. Ya, di antara ilmunya dalam masalah jabatan ini, Nabi melarang kita ambisi. Tiba-tiba kita semuanya orang ambisi. Sehingga menyangka yang tak ambisi itu lebih ambisi dari kita. Allah musta'an. Ujung-ujungnya adalah terjadi persaingan yang tidak sehat. Kalau dari awal tidak sehat, lah naik kata sakit loh. Tersandra oleh gara-gara tindakan yang tidak sehat tadi.
Berapa banyak orang sudah sampai ke puncak tapi tidak bisa menikmati di puncak itu, takut gamang kau enggut ke bawah, kena enggut ke bawah. Iya, apa sebab? Haji kan naik dek-dekan. Allah musta'an. Maka hati-hatilah kaum muslimin, di sini pentingnya taufik dari Allah. Tafhamu zuhd wa tuwaffaqu lahu. Kamu mendapatkan taufik dari Allah untuk zuhud itu. Zuhud itu tidak bisa dibuat-buat, tuan-tuan. Kau buat-buat capek usah. Zuhud itu memang taufik dari Allah SWT. Ketika antum dapat gaji, misalnya 2 juta, rela jual. 20 juta, tidak jual ngira. Ya? Di 2 juta rela aja, 20 juta tambah tidak buang ngira. Ya tidak diberi, tidak ada masalah. Itu perasaan itu kalau antum punya, hidup ini lapang. Ikan tidak piti 1 juta, hilang 1.000. Hilang 99 juta tadi, toger inci 1.000. Pahamnya? Piti 1 juta, sudah itu tercicil soleh. Berarti kan tinggal 99 juta 9.000. Gara-gara pon yang dek manci 1.000 tadi terletak di mana kan 99 juta tadi, hilang 99 juta gara-gara. Paham ya enggak? Jadi kita ini jangan gara-gara 100.000 hilang 99 juta. Jangan gara-gara yang belum jelas hilang yang sudah jelas kebaikannya. Apa sebab? Karena lobo tadi. Loba, tamak. Nah, padahal berapa lah yang kita dapatkan dari situ. Makanya akan terlihat sikap seseorang ketika mendapatkan sedikit, mendapatkan banyak, mendapatkan setengah dan sebagainya, atau dan macam-macam, dan berimbas pada nanti ketika kita dalam kondisi diuji Allah SWT dengan kehilangan, diuji dengan pemotongan, diuji dengan dan sebagainya. Bahkan mungkin diuji lebih dahsyat lagi, diuji dengan tidak ada penghargaan terhadap pekerjaan kita. Ya, awak lah siang malam kojo tak dihargai doang. Siapa tidak? Kadang awak tak kojo, tak puji doang mau gitu kira. Tak bekerja kita, tak ada kerja kita situ, namo tu lokek situnya kan. Tapi ketika berhasil tak dipuji orang, marah kita. Ma'asyiral kiram, disinilah letaknya taufik dari Allah SWT dengan amal ilmu yang sahih tadi. Wa bizuhdi tatrukud dunya, dengan zuhud kamu sanggup untuk membelakangi dunia. Dunia itu seperti kata sebagian ulama, saya lupa yang mengatakan, ad-dunya kadzil. Dunia seperti bayang-bayang. Kalau dikejar lari dia. Dan kalau kita belakangi dikuintawi dah. Kalau gitu lebih baik paham tak? Kalau dikajau lai, kalau di belakangi diikutinya kita. Itulah bayang-bayang. Ada bayang-bayang mau tinggi. Jalan-jalan lapang dan tinggi sih kalau ada bayang-bayang tinggal. Bayang-bayang pasti ngikut kita. Selaju apa kita lari, selaju betul lah dia ngikut. Tapi selaju apa kita kejar, selaju itu pula dia lari. Nah, mana nama? Inyo ikut awak atau awak ikut inyo? Ya, masyayikh. Mana lebih bagus? Dunia ngikutin kita atau kita yang ngikutin dunia? Biar dia ngikutin. Kapan bisa paham ini dengan zuhud tadi? Bisa zuhud dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah dapat dengan mengamalkan ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih didapat dengan adab. La haula wala quwwata illa billah. Allah marzuqna. Wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah. Kalau sudah sanggup untuk membelakangi dunia, tentu kalau membelakangi dunia mana madaklah? Ya ke akhirat otomatis. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Awak kaya tapi tidak bisa apa namanya bopong lo coron pitin banyak mungkin membelakangi dunia. Bisa. Orang-orang kaya dulu, ya banyak sekali contohnya orang-orang kaya yang membelakangi dunia dan dikejar oleh dunia. Abdurrahman bin Auf, ini lahir dari dunia, kau jauh dari dunia.
Buktinya apa? Sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kenya. Awak sepertiga musaji 5 orangnya kan? Kalian berhutang tahu keadaannya berlimonya. Tidak, sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Dan yang sepertiga itu, sepertiganya dimaafkan hutang. Ada hutang dan cundar ya? Kalau ada maafkan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslim itulah berrahmah min Allah. Tapi meninggalnya, ya wasiatnya masalah ribuan kambing, ribuan sapi. Nah, ketika dibagi pun lah sekian banyak wakaf, ya apa nama wasiat kan? Ketika bagi tidak selesai saya bagi. Banyak, ini apa harusnya? Awak 2 minit selesai bapak peningkan ayah awak nangnya kan? Nah, selesai ambil kalkulator, awak dapat 20 juta, atau dapat 10. Kosan ayah apa hutangnya? Habis sudah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah. Kalau kau sudah membelakangi dunia pasti lebih fokus menuju akhirat. Dan ingat, kalau seorang fokus ke akhirat, dunia itu ngejar dia, insyaallah ta'ala. Makanya ada orang yang tak beruntung di dunia tapi paling bahagia. Menurut pandangan kita tidak beruntung. Ya, piti lebih sering tak ada daripada adanya. Bini tidak junabur dan sebagainya, tapi bahagia luar biasa. Apa sebab? Karena muqbil alal akhirah, karena dia menuju tempat yang pasti. Caklah tak bini dunianya, tapi akhirat bini dia tak sekena ancah. Bayangkan, meludah saja bidadari ke dunia, ke samudra di dunia ini, kata Nabi, manis seluruh samudra. Tapi jangan takut penyakit gula lah Syekh. Sebab hari itu tak ada lagi penyakit. Semua makanan jadi gizi. Tak ada buang kotoran lagi. Bahkan haid pun tak ada. Jadi para suami tak perlu risau. Tak perlu risau. Jelas? Dan kita muda terus. Makanya bersabarlah sebentar untuk bahagia yang tidak sebentar. Semoga Allah mudahkan kita itu. Masyaallah kiram rahmati Allah, beliau melanjutkan wa birraghbati fil akhirah tanalu ridallahi azza wa jal. Dengan menghadap akhirat, berharap akhirat, kamu akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini runtutannya. Adab, dengan adab paham ilmu, dengan ilmu kita paham zuhud. Ya, kita beramal, sahnya amal dengan ilmu, kemudian dengan sahnya amal selalu dapat hikmah. Kalau sudah hikmah kita, insya Allah kita sudah mulai paham makna zuhud. Segala tindakan harus bermanfaat di akhirat, apapun keadaan. Ya, yang kaya dengan kekayaannya, yang berpendidikan dengan pendidikannya, yang berjabatan dengan jabatannya, saya tak buat kecuali yang bermanfaat di akhirat. Kalau sudah begini kaum muslimin dan muslimat, insya Allah tugas-tugas KPK, BPK itu ringan. Iya. Ya, tugas-tugas para LSM untuk mengumpulkan bantuan-bantuan ringan. Kalau itu yang dilakukan, sehingga nanti seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan, dari Yaman orang menjajakan zakatnya sampai ke Baghdad. Tidak ada yang mau menerima. Apa sebab? Yang menerima pun takut, jangan-jangan saya tidak berhak. Kalau kini motor lalu mengajukan dia permohonan lah, bantuan langsung tunai. Kenapa tadi? Raghbah fid dunyanya lebih tinggi. Gaji ayah lah 10 juta dengan tunjangan-tunjangan, tapi masih mengajukan mahasiswa miskin. Ayah lah urus gitu. Allah Ustaz. Sana musikin memang 10 juta, utang 10 juta sebulan.
Tidak ada untuk bayar sekolah anak lah kan. Allah musta'an. Gara-gara kita juga. Ia motor sana suku cieknya bawa beli 3. Beli 3. Honda lampek lah. Allah musta'an. Padahal tidak darurat, tidak penting. Tapi karena trennya berhutang. Trennya berhutang. Masyaallah kiram di rumah. Dan itu semua dari dunia. Nah, dengan hikmah paham kita mana zuhud. Dan zuhud inilah yang membimbing kita diberikan taufik meninggalkan dunia, membelakangi dunia, dunia mengikuti. Alhamdulillah. Dan dengan meninggalkan dunia itu baru kita fokus menghadap akhirat. Dan kalau sudah ke akhirat, tujuan kita insyaallah dapat ridha Allah, dan ridha itu mahal, wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha dari Allah itu lebih besar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu sudah berlalu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini dapat kita amalkan dan kita lakukan, dan Allah berikan taufik kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.